Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doma Zunetriana dari Prodi Ekonomi Syariah 4A. Video ini saya ambil untuk memenuhi mata kuliah Kebijakan Fiskal dan Moneter Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Busriadi, ME.SY. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pengertian pajak pertambahan nilai yaitu pajak tidak langsung. PPN tidak dibayarkan langsung oleh konsumen kepada negara, melainkan dipungut oleh pelaku usaha atas nama pemerintah. Konsumsi barang dan jasa dikenakan atas setiap kegiatan konsumsi. Barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean. Setiap pertambahan nilai pajak dikenakan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi sesuai nilai tambah yang terbentuk di masing-masing tahap. Ditanggung konsumen akhir. Beban ekonomis PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pengguna barang atau jasa yang dikonsumsi. Dasar hukum PPN di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang pertama yang mengatur PPN sebagai landasan sistem perpajakan konsumsi nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 UU HPP, harmonisasi peraturan perpajakan yang memperbarui tarif, objek, dan mekanisme PPN secara komprehensif. Yang ketiga, peraturan pelaksana dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau PP, peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dan surat edaran DJP. Objek PPN, barang kena pajak atau BKP, yaitu semua barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikenai PPN dalam kegiatan usaha. Jasa kena pajak atau JKP, yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan yang menyebabkan suatu manfaat tersedia bagi penerima jasa. Pengecualian dari objek PPN, beberapa barang dan jasa dikecualikan demi melindungi kebutuhan dasar masyarakat. 1. Bahan kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, daging, dan lain-lain. 2. Jasa kesehatan dan pelayanan medis. Yang ketiga, jasa pendidikan formal dan keagamaan. Yang keempat, jasa keuangan dan asuransi jiwa. Yang terakhir, barang hasil pertambangan yang diambil langsung. Subjek PPN, pengusaha kena pajak atau PKP, pelaku usaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP oleh DJP dan wajib memungut serta menyetorkan PPN. Pemungut PPN, pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dari penyedia. Kewajiban PKP, memungut PPN dari pembeli, menerbitkan faktur pajak, menyetorkan ke kas negara, dan melaporkan SPT massa. Tarif PPN yang berlaku 11% tarif umum, berlaku atas sebagian besar transaksi BKP dan JKP di dalam negeri sejak April 2022. 0% ekspor BKP dan JKP, tarif 0% diterapkan untuk mendorong daya saing ekspor produk dan jasa Indonesia. 12% barang mewah, tarif maksimal untuk barang mewah tertentu sesuai kebutuhan UU HPP yang berlaku. Sistem tarif PPN bersifat fleksibel. Pemerintah dapat menerapkan tarif antara 5% sampai 15% menyesuaikan kebijakan fiskal nasional. Mekanisme pemungutan PPN, menerbitkan faktur, menyetorkan ke kas, melaporkan SPT. Setiap pengusaha kena pajak wajib menjalankan seluruh rangkaian kewajiban ini secara tertib sesuai periode pelaporan yang ditetapkan di Direktorat Jenderal Pajak. Mekanisme pemungutan khusus PPN. Instansi pemerintah sebagai pemungut, bendahara pemerintah dan instansi tertentu ditunjuk langsung sebagai pemungut PPN atas pengadaan barang dan jasa. Transaksi digital. Perdagangan melalui sistem
sistem elektronik dari luar negeri wajib memungut dan menyetorkan PPN atas layanan digital kepada konsumen Indonesia. Bukti pengumutan digital. Invoice atau commercial invoice digital berlaku sebagai pengganti faktur pajak standar dalam transaksi PMSE lintas batas. Perhitungan PPN. Rumus dasar perhitungan PPN terutang sama dengan harga jual kali tarif PPN. Contoh 1, pembelian barang. Harga laptop 10 juta, PPN 11% sama dengan 1.100.000, harga total dibayar jadi 11.100.000. Contoh 2, jasa konsultasi. Nilai jasa 5 juta, PPN 11%, berarti 5.050.000, total tagihannya sebesar 5.550.000. PPN atas impor barang. Rumus PPN impor, nilai barang tambah bea masuk tambah cukai PPN impor sama dengan nilai impor kali tarif PPN. Contoh perhitungan, nilai barang 20 juta, bea masuk 2 juta, cukai sama dengan 500.000. Nilai impor jadi 22.500.000, PPN 11% jadi 2.475.000. PPN diimpor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat barang memasuki daerah pabean. Baik, cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.